Thailand menjadi negara Asia Tenggara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis dan ketiga di Asia, setelah Taiwan dan Nepal yang melakukannya. Perjalanan menuju keputusan ini melibatkan aktivitas dan advokasi selama lebih dari 2 dekade, yang berpuncak pada pengesahan RUU Kesetaraan Perkawinan di Thailand. Peran media dan diskusi publik secara aktif bertahap mulai menantang norma-norma tradisional dengan keterlibatan tokoh-tokoh terkemuka memainkan peran dalam mengadvokasi hak-hak LGBTQ+. Dimulai tanggal 27 Maret 2024 DPR Thailand mengesahkan RUU Kesetaraan Pernikahan yang diperkuat dengan persetujuan dari Senat Thailand pada 18 Juni 2024. Hingga akhirnya Raja Mahawajiralongkorn mendukung RUU tersebut hingga dipublikasikan di lembaran negara kerajaan, yang secara resmi mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komersial untuk menggunakan ketentuan yang netral gender untuk pernikahan. Undang-undang tersebut ditetapkan berlaku 120 hari sejak dipublikasikan pada 24 September 2024. Dan tepat tanggal 22 Januari 2025, Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan mulai berlaku di seluruh Thailand. Dalam sistem hukum, Thailand secara resmi hanya mengakui 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Namun dalam konteks budaya, ada 18 identitas gender berbeda yang umum diakui, yaitu pria heteroseksual, seorang pria yang tertarik pada wanita, wanita heteroseksual, seorang wanita yang tertarik pada pria, Tom, seorang wanita biologis yang mengadopsi penampilan dan perilaku maskulin, biasanya tertarik pada wanita feminin atau D, seorang wanita biologis yang berpenampilan feminin secara tradisional dan biasanya tertarik pada Tom gay, seorang Tom yang tertarik pada Tom, D atau wanita lainnya, Tom gay king, seorang Tom maskulin yang tertarik pada Tom lain dan mengambil peran dominan dalam hubungan tersebut, Tom gay queen, seorang Tom feminin yang tertarik pada Tom lain dan mengambil peran pendukung dalam hubungan tersebut. Biseksual, seseorang yang tertarik pada pria dan wanita, serta Tom dan lesbian. Bot, seorang pria yang tertarik pada wanita, gay king dan gay queen tetapi tidak pada katoye atau ladyboy. Gay king, seorang pria maskulin yang tertarik pada pria lain. Gay queen, seorang pria feminin yang tertarik pada pria lain. Tom gay dua arah, seorang Tom yang dapat mengambil peran Tom gay king atau Tom gay queen dalam suatu hubungan. Lesbian, seorang wanita yang tertarik pada wanita lain. Katoye atau ladyboy, seorang individu yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir yang mengidentifikasi dan menampilkan diri sebagai perempuan. Adam, seorang pria yang tertarik pada Tom. NG, seorang katoye yang tertarik pada Tom. Cherry, seorang wanita yang tertarik pada pria gay dan katoye. Samyan, seorang wanita yang tertarik pada Tom, lesbian dan wanita lain serta juga dapat mengidentifikasi diri sebagai salah satu dari mereka. Individu transgender di Thailand telah melakukan usaha untuk memperoleh dokumen hukum yang mencerminkan identitas gender mereka. Namun, rancangan undang-undang untuk pengakuan gender yang sah ditolak oleh Parlemen Thailand pada Februari 2024. Pauline Ngampring. Pauline adalah kandidat Perdana Menteri transgender pertama Thailand. Pencalonannya pada tahun 2019 menandai langkah signifikan menuju representasi politik yang lebih besar bagi komunitas LGBTQ+. Tanwarin Sukhapisit, seorang pembuat film dan politisi, Tanwarin menjadi anggota DPR Thailand transgender pertama yang terbuka pada tahun 2019. Poit Trichada, seorang aktris dan model terkenal, Poit adalah salah satu selebritas transgender paling terkenal di Thailand, yang dikenal karena karyanya dalam film-film Thailand dan internasional. Woody Milinta Cinda, seorang pembawa acara televisi dan tokoh media terkemuka, Woody secara terbuka mengakui bahwa dirinya gay dan telah menggunakan platformnya untuk mempromosikan visibilitas dan penerimaan LGBTQ+ di masyarakat Thailand. Ratusan pasangan telah mendaftarkan pernikahan mereka dan perubahan ini memberikan hak hukum penuh kepada pasangan sesama jenis yang setara dengan pasangan heteroseksual, termasuk pengelolaan aset bersama, hak waris dan tunjangan bagi yang ditinggalkan. Lebih dari 50% opini publik di Vietnam dan Kamboja menunjukkan dukungan kuat terhadap keputusan Thailand. Sementara di Filipina, walaupun jajak pendapat lokal menunjukkan bahwa 79% warga Filipina setuju bahwa kaum gay atau lesbian sama dapat dipercaya seperti warga Filipina lainnya, namun survei tahun 2018 menemukan bahwa hanya 1/5 yang mendukung pernikahan sesama jenis. Singapura diketahui telah mendekriminalisasi seks gay, negara itu juga telah mengubah konstitusinya untuk mencegah gugatan hukum terhadap definisi pernikahan, yang secara efektif menolak pernikahan sesama jenis.
Publik Malaysia sebagian besar menentang pernikahan sesama jenis dan pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk menghambat hak-hak LGBTQ+, seperti merencanakan pembangunan pusat rehabilitasi bagi orang-orang yang menjalin hubungan sesama jenis. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menerapkan kebijakan yang secara efektif melarang homoseksualitas, termasuk melarang hubungan seksual di luar nikah. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol suka, ikuti akun dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.